'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Media Vietnam ketakutan timnas Indonesia makin kuat saat The Golden Star Warriors alami kemunduran. Filipina akan pasang jimat ampuh untuk tangkal kekuatan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Have a sense of urgency, a message for eternity for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously and I don't really. Timnas Indonesia dan timnas Vietnam juga akan saling berhadapan setidaknya sebanyak 3 kali pada awal tahun depan. Kedua tim tergabung di grup yang sama pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, keduanya dijadwalkan baru akan berhadapan pada 21 dan 26 Maret tahun depan. Sementara di Piala Asia 2023, Vietnam dan Indonesia akan saling sikut pada 19 Januari 2024 di fase grup. Selain di Piala AFF 2022, pertemuan terakhir kedua tim juga terjadi di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Kala itu, Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam dalam 2 pertemuan di putaran kedua dengan skor 1-3 dan 0-4. Namun, 2 kemenangan tersebut tidak membuat media Vietnam Dantri merasa tim nasionalnya berada di atas angin. Menurut Dantri, Indonesia telah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik sejak 2 kekalahan itu. Dantri juga menilai Indonesia telah bertambah kuat dalam 2 tahun terakhir dengan masuknya sejumlah pemain keturunan. Ya, kedua tim telah berubah sejak pertemuan di kualifikasi Piala Dunia 2022. Namun Vietnam berubah ke arah menjadi lebih lemah dibandingkan sebelumnya, sedangkan Indonesia semakin kuat. Selama 2 tahun terakhir, sepak bola Indonesia telah menambah banyak pemain berbakat. Fakta bahwa Indonesia bisa bersaing dengan tim-tim kuat, termasuk juara dunia Argentina, cukup membantu pemain mereka semakin matang. Di antara pemain yang menjuarai SEA Games 2023, banyak wajah cemerlang yang tumbuh dan bermain untuk timnas senior. Di antaranya Ramadan Sananta, Marcelino Ferdinand, Egy Maulana dan Pratama Arhan. Demikian kata Dantri. Selain itu, kebijakan menggunakan pemain matang dari luar negeri, tetapi keturunan Indonesia juga membantu mereka memiliki kekuatan pemain yang lebih melimpah. Berkat hadirnya pemain-pemain yang besar di Eropa, Indonesia kini memiliki pemain-pemain dengan fisik yang sangat bagus dan piawai dalam melakukan duel udara. Di sisi lain, Dantri menilai Vietnam justru mengalami kemunduran di saat Indonesia yang semakin kuat. Salah satu kelemahan yang paling disorot oleh Dantri adalah postur tubuh pemain Vietnam yang relatif pendek. Kata Dantri, jebolan SEA Games 2023 Vietnam juga memiliki wajah yang promosi ke tim senior. Namun, tidak satupun dari pemain itu memainkan peran penting di tim. Fans saat ini juga merasa pemain-pemain di kelompok U23 hingga senior didesak untuk dewasa, bukannya benar-benar dewasa. Postur tubuh pemain Vietnam belakangan ini juga cenderung lebih pendek berkat pemilihan personil yang dilakukan pelatih Philippe Troussier. Dan jika dicermati, di setiap turnamen, hampir di setiap pertandingan Vietnam di bawah asuhan pelatih Philippe, kami kalah dalam bola-bola tinggi. Khususnya pada SEA Games 2023, tim asuhan Troussier kalah dalam situasi high ball dari pemain Indonesia. Kalau Indonesia terus berbenah dan tim Vietnam terus meredup, sungguh ini mengkhawatirkan. Ya, demikianlah tulis dari Dantri. Selanjutnya, timnas Indonesia harus waspada jelang laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Filipina. Skuad Garuda akan bertarung melawan The Azkals yang pada putaran kedua mendatang. Pertemuan kontra Filipina terjadi setelah Indonesia bersua dengan Irak pada laga perdana grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Awalnya, tim besutan Shin Tae-yong itu akan bertindak sebagai tim tuan rumah terlebih dahulu pada 21 November 2023 ini. Namun, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC mengubah venue pertandingan itu. AFC memutuskan untuk menjadikan Filipina sebagai tuan rumah pada pertandingan mendatang. Hal itu dikarenakan laga itu bentrok dengan kompetisi Piala Dunia U17 2023 yang berlangsung di Indonesia. Di kubu Filipina, mereka juga sudah mempersiapkan venue untuk laga tersebut. Federasi Sepak Bola Filipina memilih Stadion Rizal Memorial Manila sebagai kandang di Azkals. Jelang menjamu skuad Garuda, Filipina ternyata sudah mempersiapkan jimat ampuh untuk menangkal kekuatan timnas. Jimat itu
berupa para penggemar Filipina yang diminta untuk memadati Stadion Rizal Memorial ketika laga berlangsung. Melansir dari laman resmi mereka, PFF memohon agar para penggemar bisa meramaikan stadion yang berkapasitas sekitar 12.000 orang itu. Presiden PFF, Mariano Arenata, menjelaskan bahwa penggemar jelas memiliki peran besar atas penampilan tim. Sebab, para pemain diyakini akan semakin bersemangat andai didukung secara langsung oleh penggemar di stadion. Fans selalu memainkan peran penting di balik kesuksesan tim nasional putra, kata Presiden PFF itu. Saat Azkal memulai kampanye bersejarah kualifikasi di Piala Dunia, tujuan kami adalah membuat mereka merasakan dukungan dari para penggemar. Lebih lanjut, Mariano juga mengatakan, dia ingin Filipina melangkah jauh di babak kualifikasi ini. Ya, paling tidak, ia ingin tim besutan Michael Weiss itu melaju hingga putaran ketiga. Sayangnya, jalan di Azkal cukup terjal di grup F kali ini. Selain timnas Indonesia, Filipina juga harus menjegal Irak dan Vietnam andai ingin melaju ke putaran selanjutnya. Kata Mariano, mari kita mendukung tim kita dan menunjukkan bahwa kita mampu memadati Stadion Rizal Memorial. Mari kita pertahankan posisi kita demi tim dan negara kita. Meski sudah memiliki jimat di Stadion Rizal Memorial, tak bisa dipungkiri bahwa timnas Indonesia lebih superior ketimbang Filipina. Dari 5 laga terakhir, Indonesia mampu mencatatkan 2 kemenangan atas di Azkal. Sementara Daisuke Sato dan kawan-kawan hanya meraih 1 kemenangan saja, sedangkan 2 laga lainnya berakhir dengan hasil imbang. Sedangkan media Vietnam, The Tau 247, sebut Shin Tae-yong berpeluang cetak sejarah saat timnas Indonesia melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, apa sejarah yang dimaksud oleh media Vietnam tersebut? Simak ulasannya berikut ini. Seperti diketahui, Shin Tae-yong akan memimpin skuad timnas Indonesia saat melawan ke markas timnas Irak di matchday pertama grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini bakal digelar di Basra International Stadium Irak pada Kamis 16 November 2023 malam. Di atas kertas, timnas Irak lebih diunggulkan ketimbang skuad Garuda julukan timnas Indonesia karena bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Selain itu, Singa Mesopotamia, julukan timnas Irak, juga unggul di ranking FIFA dengan menempati peringkat 69 dunia. Sedangkan timnas Indonesia hanya di peringkat 145 dunia. Meski begitu, bukan berarti timnas Indonesia tidak bisa menang atas Irak di kandang lawan karena sepak bola tak ada yang mustahil. Sehingga, tak menutup kemungkinan pasukan Shin Tae-yong itu bisa memberikan kejutan terhadap tuan rumah. Dan menariknya, The Tau 247 juga menyebut bahwa Shin Tae-yong berpeluang cetak sejarah pada laga itu. Media Vietnam tersebut menilai, Shin Tae-yong akan menjadi pelatih pertama yang membawa timnas Indonesia mengalahkan Irak. Hal ini bisa terjadi jika skuad Garuda menang atas tim berjuluk Singa Mesopotamia itu. Pelatih Shin Tae-yong yang berpeluang meraih keajaiban timnas Indonesia melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tampil mengesankan di babak pertama kualifikasi Piala 2026 dengan mengalahkan Brunei dengan skor total 12-0. Demikian tulis dari The Tau. Dan masih menurut The Tau, sejarah pertemuan kedua negara sepak bola itu, timnas Indonesia selalu dianggap kalah dengan Irak dan belum pernah menang melawan tim asal Timur Tengah itu. Menurut The Tau, dari total 6 pertemuan, skuad Garuda hanya bermain imbang 1 kali dan kalah 5 kali. Namun, menurut laman Transfer Market, timnas Indonesia justru pernah mengalahkan Irak 1 kali. Tercatat dari total pertemuan kedua tim di berbagai kompetisi level senior, timnas Indonesia kalah 3 kali, 2 kali imbang, dan sekali menang atas Irak. Di mana rinciannya timnas Indonesia 0-2, Irak kualifikasi Piala Asia 2013, Irak 1-0. Timnas Indonesia kualifikasi Piala Asia 2013, Irak 3-2 timnas Indonesia kualifikasi Piala Dunia di tahun 1973 hingga 1974. Timnas Indonesia imbang 1-1 Irak kualifikasi Piala Dunia 1973-1974 dan Irak imbang 1-1 Timnas Indonesia kualifikasi Olimpiade 1968 serta yang terakhir Timnas Indonesia 2-1 Irak kualifikasi Olimpiade 1968. You can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on